Selamat datang di channel Korota Kawatashi Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korota KKOROTAKA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1167 ini, saya akan berbagi pengalaman yang mengenai prosedur legalisir sertifikat pendidik UNES. Jadi kalau ini saya berdasarkan pengalaman, jadi bukan prosedur yang benar-benar resmi gitu ya, tapi berdasarkan pengalaman gitu. Jadi saya hanya berbagi pengalaman saja, siapa tahu ini bisa dipakai teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu dulu lulusan PPG UNES atau PLPG UNES, intinya punya sertifikat pendidik ya dari UNES, kemudian ingin legalisir, entah itu untuk pemberkasan P3K ataupun untuk keperluan lain. Saya nggak tahu ini pemberkasan P3K apa perlu ini atau tidak gitu. Saya sendiri juga tidak tahu karena belum tahu info resminya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman butuh legalisir, mungkin bisa nonton video saya ini gitu. Sekali lagi ini hanya berdasarkan pengalaman ya, suatu saat mungkin bisa berubah. Setidaknya teman-teman punya gambaran sedikit lah mengenai bagaimana legalisir di sana gitu. Takutnya kalau misalkan teman-teman tidak tahu, nanti malah ketika sampai sana malah disuruh pulang gitu kan. Nah, setelah nonton ini semoga bisa menghindari itu. Nah, langsung masuk ke yang pertama ya. Yang pertama teman-teman bisa datang ke gedung LP3 Laboratorium Terpadu LPTK UNES ya, atau gedung Profesor Satmoko. Entah ini namanya yang benar apa, tapi saya cari-cari itu satu dulu itu ragu namanya LP3 atau LPTK atau gedung Profesor Satmoko gitu. Di antara tiga itu, tapi saya cari-cari itu kok di internet kok namanya itu memang punya beberapa nama, artinya sama gitu. Intinya yang itu gitu. Nah, gedung ini itu nyarinya tuh sangat mudah ya, karena itu hanya beberapa meter dari gerbang UNES. Hanya beberapa meter ya. Bahkan mata saya yang rabun aja lihat gedung itu tuh masih kelihatan loh dari gerbang gitu. Karena sangat dekat ya dari gerbang ini. Nah, ini saya cari di internet gambarnya pedinanya seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman masuk melalui gerbang ini ya, gerbang ini teman-teman di sini, kalau misalkan di sini tuh ada satpam. Tadi itu saya lihat itu ada satpam. Nah, di sini lewat sini tadi itu saya mau memastikan ini nama gedungnya apa, tapi tadi ada satpam. Saya terus satpamnya lagi meriksa orang, jadi saya sendiri nggak jadilah gitu. Nah, kalau naik motor teman-teman bisa lewat sini, kemudian mungkin muter dari sini baru sampai sini. Nanti parkirnya di sini. Nah, tapi kalau teman-teman jalan kaki, nah itu bisa lewat sini ke sini dekat itu. Kalau misalkan nggak ada satpam malah bisa lewat sini itu. Wah, ini hanya beberapa detik sampai sini itu. Hanya beberapa detik saja, tidak perlu lama-lama sampai sini. Nggak nyampe semenit itu sudah sampai. Saking dekatnya gedung ini. Dan di sini itu tidak ada gedung apa-apa lagi, paling hanya tempat parkir saja. Nah, ini ya gerbangnya ini sebenarnya itu gedungnya ini sampai sini ya, dan jalannya itu agak belok apa gimana gitu, apa namanya, pagarnya, dan pagar sini dengan gedung ini itu malah dekat sekali tuh, sangat dekat sekali dari sini. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini, nanti ketika masuk ke pintu pertama, pintu utama, nanti di depan itu ada dua orang biasanya. Nah, itu yang jaga, itu yang legalisirnya di situ. Nah, kalau dari sini, ini teman-teman ini dari Sampangan, lurus saja, naik aja lurus terus ya, karena umumnya orang-orang itu biasanya ya setelah lurus dari sini, ketika ada belokan ke kiri ini lewat Banaran, itu rata-rata lewat Banaran sini terus sampai nanti di ini bundaran UNES. Tapi jangan lewat Banaran ini gitu, lurus saja nanti sampai gerbang gitu. Nah, kalau dari sini ini Gunung Pati ya, di sini itu Patemon. Nah, kalau ini lurus mentok sini ya, kiri ini Kali Segoro, Ngijo, Mangunsari di sini. Tapi kalau lurus ini mentok terus ke kanan, nah di sini ini Sekaran, ke sini Patemon. Ini lurus saja nanti bisa sampai jalan ini juga. Nah, ya gedungnya di sini ya. Gambarannya seperti itu, paling pokoknya mudah lah nyarinya lah gedung ini. Selanjutnya, nah
teman-teman boleh datang sendiri, boleh diwakilkan. Karena saya sendiri itu kemarin itu bukan legalizer punya saya ya, tapi legalizer punya orang. Karena saya kerjanya itu di tidak jauh dari UNES, itu ada yang titip legalisir gitu. Jadi saya datang untuk legalisir, kan membantu legalisir ya, karena saya tidak jauh lah dari UNES. Nah, ternyata itu saya pegang punya orang dan itu ternyata diizinkan. Tapi pada waktu itu ini ya berikutnya ya. Nah, saya ditanya itu waktu saya mau legalisir itu ditanya sertifikat pendidik aslinya mana gitu, ditanya. Ternyata di sana yang legalisir itu ada beberapa orang yang legalisir dan di sana itu banyak yang bawa aslinya. Ternyata sudah pada tahu itu, sudah banyak yang tahu kalau disuruh bawa asli. Karena pada waktu saya datang ke sana itu petugasnya itu sedang pegang sertifikat pendidik asli dari orang. Ada yang antri lain gitu, jadi punya sertifikat pendidik asli. Terus karena saya tidak bawa, pada waktu itu kan tidak bawa sertifikat pendidik, terus disuruh tanya foto sertifikat pendidiknya mana gitu, scanan di HP apa, di HP ada atau tidak gitu. Terus tak cari ada, terus nah itu terus diperiksa, oh ya benar udah gitu. Jadi saran saya buat teman-teman itu bawa sertifikat pendidik asli sekaligus bawa scanan yang berupa foto JPG ditaruh di HP gitu. Kalau bisa bawa dua-duanya buat jaga-jaga saja gitu, daripada nanti ada kalau ada masalah, kalau ada apa kan punya dua-duanya biar makin aman gitu. Selanjutnya, nah masalah biayanya ya. Nah, saya kemarin tuh bawa berapa ya, 10 lembar atau berapa gitu kan. Terus ditanya mau berapa lembar gitu. Nah, terus petugasnya bilang kalau 5 lembar gratis, kalau lebih dari 5 lembar itu bayar 1.000 per lembarnya gitu. Nah, maksudnya itu seperti ini ya teman-teman, ini saya berikan contoh. Nah, kalau misalkan teman-teman itu bawa fotokopiannya 6 lembar, berarti 5 lembarnya itu gratis. Satu lembarnya teman-teman bayar 1.000 ya. Nah, kan 1.000 per lembar. Berarti 5 lembar gratis, satu lembarnya bayar 1.000. 6 lembar totalnya, 5 lembar gratis, satu lembar bayar 1.000. Totalnya 6 lembar. Kalau misalkan teman-teman itu bawa 7 lembar ya fotokopian yang mau dilegalisir, itu berarti 5 lembarnya gratis, 2 lembarnya bayar 2.000 gitu. Karena kemarin saya tuh bawa 10 ya, saya disuruh saya ditanya mau yang gratis apa tambah bayar gitu. Saya bawa 10, saya mau legalisir semua, berarti 5 gratis, 5 lembar lagi bayar 5.000. Jadi saya legalisir 10 lembar bayar 5.000. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti, tapi saya sendiri ini masih belum tahu ya maksimal berapa lembar, itu belum tahu. Yang jelas saya bawa 10 lembar, tapi 10 lembar saya rasa cukup lah untuk keperluan. Nah, hanya itu saja ya dari saya. Berikutnya sekali lagi informasi ini itu berdasarkan pengalaman ya, bukan prosedur resmi. Jadi kalau misalkan ada perubahan atau sewaktu-waktu ada yang berbeda, teman-teman ini anggap ini sebagai referensi saja ya. Semoga tidak ada masalah pada waktu legalisir teman-teman. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isu video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.